Mau jadi versi terbaik diri Anda dan sekalian lawan rasa malas. Kuncinya ada di dalam diri loh. Kuasai seni mencintai diri sendiri. Selamat datang di Hening Sejenak. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih, cinta diri. Tapi ini bukan cuma soal merasa senang gitu aja ya, lebih kayak latihan aktif gitu. Gimana caranya kita benar-benar kenal, terus nerima, dan ujung-ujungnya yang ngelola diri kita dari dalam. Betul sekali. Ini tentang gimana kita bangun sumber kekuatan sama kebahagiaan yang dari internal, yang kokoh gitu. Jadi nggak gampang goyah cuma karena omongan orang atau ya kondisi luar. Kita coba bedah deh beberapa intisari pentingnya ya. Nah, langkah pertama nih, yang sering banget disinggung, itu soal kenal diri sendiri. Bukan cuma yang bagus-bagusnya aja, tapi juga sisi-sisi yang mungkin kita kurang suka, yang bikin gak nyaman. Kadang disebut shadow self gitu ya. Kelihatannya kuncinya justru di penerimaan total ya, bukan malah ditolak. Penerimaan ini fundamental banget. Ini soal mengakui aja keseluruhan diri kita yang terang maupun yang ya agak gelap tanpa menghakimi. Tanpa ini, kita cenderungnya gimana? Ya nyari-nyari validasi dari luar terus, padahal itu rapuh banget kan? Dan sering jadi sumber, ya penderitaan. Kayak bangun rumah tapi pondasinya nggak kuat. Kayak alat ya, bisa kita pakai gitu. Pikiran negatif, kritik ke diri sendiri yang suka muncul, itu ternyata cuma kayak cerita aja. Cerita yang dibikin otak bukan diri kita sebenarnya. Berarti kita bisa milih dong ya, mau percaya cerita yang mana? Persis. Nah, pemahaman ini tuh wah membebaskan banget. Artinya apa? Pikiran itu bisa dilatih. Bisa kita arahin ulang, kayak ngelatih otot aja. Bisa dengan latihan mental, bayangin respons yang kita mau, terus diulang-ulang. Lama-lama bisa ngubah pola pikir otomatis yang mungkin ngebatasin kita. Kebahagiaan dari dalam itu ya erat banget kaitannya sama kemampuan kita ngelola cerita internal ini. Ini nyambung juga ya ke soal sumber kebahagiaan yang sejati. Rasa berharga, rasa puas yang dalam gitu. Itu kayaknya emang datangnya dari dalam deh. Kalau ngejar pengakuan atau status atau materi dari luar terus, kayaknya capek ya. Ujung-ujungnya malah bisa bikin nggak happy lagi. Dan satu lagi nih, katanya kalau mau tumbuh, kita justru harus berani ngelakuin hal yang nggak nyaman atau sulit. Gimana tuh? Bener banget. Kalau fokusnya terlalu keluar, ya seringnya kejebak di siklus gitu-gitu aja. Harapan terus kecewa, harapan lagi, kecewa lagi. Nggak habis-habis. Sebaliknya, kalau kita mau hadapi rasa nggak nyaman, bukan malah lari ya, entah itu takut, atau bosen, atau sulit, itu justru yang ngebangun ketahanan kita, mental, emosional. Seringkali loh akar masalahnya itu bukan di situasinya, tapi gimana kondisi dalam diri kita nanggepinnya. Contohnya prokrastinasi deh, nunda-nunda kerjaan. Itu seringkali bukan malas beneran, tapi cara kita ngindarin perasaan gak enak yang nyangkut sama tugas itu. Oke. Terus gimana kalau kita ketemu kesulitan? Atau yang sering kita bilang gagal gitu? Nah, itu dia. Pandangannya itu, katanya lihat aja itu sebagai data. Data berharga. Kesempatan buat belajar, buat nyesuaiin diri, buat jadi lebih kuat. Yang penting kita selalu punya pilihan, gimana cara merespons kan? Nah, kalau soal omongan orang gimana? Perspektif ini penting banget. Mengubah gagal jadi umpan balik atau data. Itu memberdayakan sekali. Kekuatan kita yang sebenarnya itu ya ada di respons kita. Bukan di apa yang terjadi di luar sana, yang seringkali nggak bisa kita kontrol. Jadi fokus aja ke yang bisa kita kendalikan. Pikiran kita, sikap kita, tindakan kita. Suara-suara dari luar, omongan orang, seringnya tuh cuma noise aja sih, gangguan. Gak perlu terlalu dominan dibanding omongan kita ke diri sendiri. Yang paling penting itu dialog internal kita ya berarti. Betul. Terakhir nih, ada soal hati-hati sama label. Ngasih label ke diri sendiri secara kaku. Misalnya, saya orangnya pemalu, atau saya nggak pinter ngomong. Label kayak gini katanya bisa jadi penjara buat potensi kita. Disarani mikirnya lebih fleksibel ya. Kayak, saya lagi belajar nih biar lebih pede, atau saya bisa kok beradaptasi. Dan katanya kedamaian itu bisa ditemuin dari dalam aja, gak perlu nunggu dari luar. Iya, label itu seringnya bikin kita masuk kotak. Jadi membatasi ruang gerak kita buat berubah dan tumbuh. Kalau identitas kita lebih cair, lebih fleksibel, wah itu enak banget buat berkembang terus.
Dan soal kedamaian internal itu nyata banget. Lewat latihan, kayak mindfulness, atau introspeksi, atau sekedar diam sebentar aja. Kita bisa nyentuh sumber tenang, bahkan bahagia, yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Emang butuh latihan sih, konsisten. Tapi potensinya itu ada di setiap orang. Udah ada di dalam. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, perjalanan cinta diri ini proses aktif ya, nggak pasif. Jalan terus, kenali diri sepenuhnya, terima apa adanya, belajar ngelola pikiran sama emosi kayak pakai alat, terus nemuin nilai sama damai dari dalam diri sendiri, Intinya sih kita bangun fondasi internal yang kuat. yang tangguh. Jadi nggak gampang kebawa arus atau goyah sama hal-hal di luar. Kekuatan sejati, rasa berharga yang asli, itu punya kita. Udah ada di dalam, tinggal diakui aja sama diberdayain. Ngomong-ngomong nih ya, Anda kan udah nyimak nih sampai akhir. Tapi kok kayaknya tombol follow, subscribe, atau like-nya anteng-anteng aja tuh. Wah, jangan-jangan Anda benci sama kami ya? Bercanda kok. Kita seneng banget Anda udah nyimak. Mungkin sebagai penutup ada pertanyaan kecil aja buat direnungkan nih. Kalau Anda benar-benar punya kuasa penuh buat milih cerita utama tentang diri Anda, kira-kira cerita baru apa sih yang bakal Anda mulai tulis dan percayai tentang diri Anda? Mulai hari ini.